Selamat pagi Pak Nafsur, bagaimana keadaannya hari ini? Pagi, saya baik, Coach. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang membuat saya agak khawatir di sekolah. Apa yang membuat Bapak khawatir di sekolah? Mari kita mulai dengan tujuan dan apa yang ingin Bapak capai selama sesi coaching ini. Terkait Eh, permasalahan yang ada di sekolah. saya ingin menemukan cara untuk mengatasi stres dan tekanan di sekolah, terutama dalam menghadapi tugas dan ujian. Sekarang kan saya juga ya BPG, ya JGP, dan banyak lagi tugas-tugas yang ada di sekolah. Ya, baiklah, saya paham maksudnya. Mari kita bahas bersama-sama. Bisakah Bapak ceritakan lebih detail tentang situasi di sekolah yang membuat Bapak merasa stres? Ada tekanan dari guru, banyak tugas yang harus diselesaikan, dan saya merasa sulit untuk menyeimbangkan antara pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, terima kasih atas informasi yang diberikan. Sekarang kita fokus pada respon. Bagaimana biasanya Bapak menanggapi stres ini? Apakah sudah ada strategi yang pernah Bapak coba? Saya sering merasa cemas dan sulit berkonsentrasi. Saya mencoba membuat jadwal, tapi terkadang sulit untuk mengikutinya. Iya, saya paham. Mari kita berbicarakan tentang tindak lanjutnya. Apakah ada ide atau langkah-langkah dari Bapak, langkah-langkah yang konkret yang ingin Bapak ambil setelah sesi ini untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah mencoba atau berpikir untuk mencari dukungan tambahan dari guru atau teman sekelas, serta mencoba teknik manajemen waktu yang lebih efektif. Jadi gimana caranya saya bisa memanajemen waktu ini dengan efektif? Ya, oke. Itu sudah langkah yang bagus ya, Pak ya. Terakhir, mari kita bicarakan tentang akhir. Bagaimana Bapak akan mengevaluasi keberhasilan langkah-langkah ini? Apa yang menjadi tanda keberhasilan bagi Bapak? Saya berharap merasa lebih tenang dan dapat menyelesaikan tugas dengan lebih efisien dan memiliki keseimbangan antara belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Itu adalah tujuan yang realistis ya. Kami akan bekerja sama untuk menyusun rencana tindak lanjut yang dapat membantu Bapak mencapai tujuan tersebut. Bagaimana perasaan Bapak saat ini? Saya merasa lebih lega setelah berbicara tentang ini dan lebih plong dan saya berharap bisa mendapatkan dukungan dan arahan dari sesi coaching ini. Saya senang mendengarnya. Kami akan bekerja sama untuk mencapai tujuan positif. Mari kita memulai untuk menyusun rencana tindak lanjut. Oke, terima kasih Bu Asri. Ya, saya merasa lega, merasa lebih baik. Untuk sesi coaching hari ini. Dari hasil coaching tadi ada berupa refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi selama percakapan sudah terjalin pemahaman antara coach dan coachee. Menggunakan tata bahasa yang baik selama percakapan sehingga mudah untuk dipahami, memberikan contoh yang konkret serta cara berpikir yang simpel sehingga memudahkan untuk memahami makna dan tujuan yang terkandung dalam percakapan tersebut, saling menghargai dan menyimak pembicaraan dengan baik.
Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yaitu adanya beberapa hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coachee, yaitu keterampilan membangun dasar proses coaching, keterampilan membangun hubungan baik, keterampilan berkomunikasi, keterampilan memfasilitasi pembelajaran sehingga dapat pemahaman yang benar dan manfaat dari coaching bagi kita. Refleksi yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh atau present sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu saya lakukan adalah menghadirkan diri sepenuhnya atau present penting dilatih agar kita bisa selalu fokus, untuk bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coachee. Kompetensi ini penting untuk dihadirkan sebelum dan selama percakapan coachee dilakukan. Melakukan kegiatan stop dan mindful listening yang telah kita pelajari pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional yang lalu. Yang keempat, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Hal yang akan saya lakukan untuk memperbaikinya adalah meningkatkan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach dan juga membuat jurnal capaian tentang kelebihan dan kekurangan saya dalam melaksanakan coaching, serta hal-hal apa saja yang perlu saya siapkan sebelum dan selama dan sesudah proses observasi berlangsung. Terus umpan balik dari coach. Untuk pertanyaan untuk coachee, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Saya dapat menyampaikan tentang permasalahan saya dan juga rekan sejawat terkait dengan pengolahan stres yang ada di sekolah saya. Saya mendapatkan solusi dan pengetahuan baru tentang bagaimana dalam menyelesaikan masalah yang timbul selama pembelajaran atau kegiatan di sekolah berlangsung. Dengan melakukan praktek coaching, saya merasa lebih baik, mudah untuk berkomunikasi dengan teman yang lain, baik tentang permasalahan sekolah maupun yang lainnya yang berhubungan dengan seluruh kegiatan sekolah. Oke, terima kasih Bu Asri sudah menjadi coaching bagi saya. Oke, sama-sama Bapak.